Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Utama Narendra Kusnadi. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dari kelas 2A dan PM saya 25783016. Dan di sini saya mendapat tugas untuk menerangkan apa itu CSS dari UCV, mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita masuk ke intinya apa itu CSS, kita harus mengetahui teori komprehensifnya. Di sini terdapat teori komprehensif arsitektur visual digital atau CSS Deep Dive. Yang pertama itu ada evolusi filosofis, yaitu dari dokumen ke aplikasi. Pada awal diciptakannya, web hanyalah kumpulan dokumen teks statis. CSS lahir bukan hanya untuk mempercantik, tapi untuk menjawab tentang skalabilitas. Dan tanpa CSS, setiap perubahan desain pada ribuan halaman web akan menjadi mimpi buruk logistik. Dan filosofi utama CSS adalah separation of concern, di mana data HTML tidak boleh tercampur dengan representasi visualnya. Ini memungkinkan tim desain dan tim pengembang bekerja secara paralel tanpa saling mengganggu. Dan tadi adalah evolusi filosofis, yaitu dari dokumen ke aplikasi. Lalu yang kedua, ada teori cascade, yaitu hukum fisika dalam CSS. Cascade bukan sekedar mekanisme pembacaan kode, melainkan sebuah algoritma pemecah konflik. Browser bertindak sebagai hakim yang memutuskan gaya mana yang harus diterapkan pada sebuah elemen melalui 300 filter, yaitu diantaranya yang pertama, pentingnya atau importance, yaitu membedakan antara gaya dasar dari browser dan gaya yang dibuat pengguna atau fleksibilitas dan gaya yang dibuat oleh pengembang. Yang kedua yaitu kekhususan atau specificity, yaitu sebuah sistem penilaian hierarki. Browser akan menghitung setiap instruksi. Semakin spesifik targetnya, semakin besar kekuatannya. Ini mirip dengan hukum-hukum di dunia nyata. Contohnya seperti peraturan daerah tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang nasional, kecuali ada spesifikasi khusus. Lalu yang ketiga yaitu urutan sumber atau source order. Source order adalah jika semua hal dianggap sama, maka informasi yang paling baru diterima adalah dianggap yang paling relevan. Tadi itu adalah teori cascade atau hukum fisika dalam CSS. Ke teori ketiga, yaitu anatomi visual atau model total atau the box model. Dalam ekosistem web tidak ada yang namanya lingkaran atau bentuk abstrak. Di level mesin, sebenarnya adalah kotak. Pemahaman tentang box model adalah dasar dari seluruh kotak digital. Dan setiap elemen memiliki 4 lapisan ruang. Yang pertama konten, yang kedua padding, yang ketiga border, yang keempat margin. Kita mulai dari konten. Konten ini berisikan inti dari informasi, berisikan teks atau gambar. Lalu yang kedua padding. Padding yaitu ruang internal yang memberikan nafas bagi konten agar tidak menempel pada kiannya. Yang ketiga ada border. Border adalah garis batas yang mendefinisikan ruang fisik elemen tersebut.
Yang keempat ada margin. Margin adalah ruang eksternal yang menentukan jarak sosial antar elemen agar tidak terjadi tumpang tindih visual. Intinya biar ada jarak di antara elemen. Lalu empat ada logika tata letak atau mekanika, fluida, dan grid. Dulu tata letak web bersifat gampang, namun dengan beragamnya layar, dengan beragamnya ukuran layar, contohnya dari jam tangan, tangan pintar atau smartwatch hingga TV 4K. CSS berevolusi menjadi sistem yang adaptif. Contohnya yang pertama adalah sistem koordinasi double dimensi atau flexbox. Fokus pada bagaimana ruang didistribusikan di sepanjang satu jalur, tergantung itu horizontal atau vertikal. Ini sangat berguna untuk menyelaraskan elemen yang ukurannya tidak pasti secara dinamis. Lalu yang kedua ada sistem koordinat dua dimensi atau grid. Sebuah revolusi yang memungkinkan pengembang mendefinisikan baris dan kolom secara bersamaan. Ini membuat kontrol penuh atas struktur halaman. Mirip dengan cara arsitek merancang centang biru bangunan. Teori yang kelima yaitu teori warna dan pencahayaan digital. CSS tidak hanya mendukung warna seperti red atau blue, tapi menggunakan model matematika untuk merepresentasikannya. Dan ada beberapa model untuk merepresentasikan cahaya. Yang pertama ada RGB atau red, green, blue, yaitu model adaptif yang digunakan oleh layar digital. Yang kedua ada HSL, yaitu hue, saturation, dan lightness, yaitu cara lebih manusiawi untuk mendefinisikan warna. Hue menentukan warna dasar, saturation menentukan warna intensitasnya, dan lightness menentukan seberapa banyak cahaya yang dipantulkan. Dan memahami HSL sangat krusial untuk menciptakan palet warna yang harmonis secara otomatis melalui perhitungan matematika. Lalu ke teori yang keenam yaitu aksesibilitas dan etika desain. Sebagai pengembang, kita harus memahami bahwa visual bukan hanya soal estetika, tapi soal inklusi. Dan CSS memiliki peran etis, yaitu sebagai kontras, sebagai adaptabilitas, dan sebagai reduce motion. Yang pertama kontras, memastikan teks dapat dibaca oleh orang dengan gangguan penglihatan. Yang kedua adalah adaptabilitas, kemungkinan pengguna untuk mengubah ukuran teks tanpa merusak fungsional dari aplikasi. Yang ketiga ada reduce motion, memberikan opsi bagi pengguna memiliki sensitivitas terhadap animasi seperti penderita epilepsi atau vertigo untuk mematikan efek transisi yang berlebihan. Lalu lanjut ke teori yang ketujuh, manajemen skalabilitas atau arsitektur dari CSS itu sendiri. Saat membangun aplikasi besar seperti sistem monitoring industri, CSS biasanya menjadi kacauan besar jika tidak dikelola dengan arsitektur yang benar. Dan ada beberapa metodologi yang digunakan di industri. Yang pertama ada atomic design, yang kedua ada utility first. Jadi yang pertama ini adalah atomic design. Atomic design adalah memecah komponen dari level kecil atau atom seperti tombol, lalu digabungkan menjadi molekul atau form, hingga menjadi organisme, yaitu header atau footer. Dan yang kedua, utility first, itu adalah mengutamakan fungsi kecil yang spesifik daripada membuat komponen besar yang kaku. Ini meningkatkan kecepatan pengembangan secara drastis. Lalu teori yang ke-8 yaitu rendering dan optimasi memori. Tampilan yang indah tidak ada gunanya jika membuat perangkat pengguna itu lag atau panas.
Di balik layar, browser melakukan proses yang sangat berat. Yang pertama adalah reflow, yang kedua repaint, yang ketiga compositing. Tadi itu adalah eh, proses yang dilakukan browser. Yang pertama adalah reflow. Reflow adalah menghitung ulang seluruh posisi elemen di layar, dan ini adalah proses yang paling menguras baterai dan CPU, sehingga membuat device kita atau perangkat kita terasa panas dan boros baterai. Yang kedua ada repaint atau menggambar ulang pixel tanpa mengubah posisi. Dan yang ketiga ada compositing, yaitu mengatur urutan lapisan visual. Pengembang yang cerdas memindahkan tugas berat dari CPU, GPU, atau Graphic Processing Unit, menggunakan properti tertentu agar animasi terasa mulus seperti mentega. Dan ya tadi itu adalah eh, penjelasan singkat tentang CSS. Dan ini adalah hasil praktik dari pertemuan sebelumnya untuk implementasi CSS di codingan HTML. Jadi kita menaruh CSS itu di bawah body yang berisikan body dari CSS sendiri, header, nav, section, artikel, dan footer, nav, dot form, label, dan canvas. Lalu ada beberapa eh, teori tentang CSS untuk pengimplementasiannya di dalam HTML. Yang pertama adalah inline CSS. Inline CSS adalah cara penulisan CSS yang dituliskan langsung pada tag HTML menggunakan atribut style. Seperti contoh milik saya, itu adalah inline CSS. Terdapat beberapa karakteristik dari inline CSS, yaitu ditulis langsung pada tag HTML, yang kedua menggunakan atribut style, yang ketiga hanya berlaku untuk satu elemen, yang keempat kurang efisien jika digunakan untuk banyak elemen. Itu tadi adalah inline CSS. Lalu ada lagi internal CSS. Internal CSS adalah cara penulisan CSS yang dituliskan di dalam file HTML, tepatnya pada tag style yang berada di bagian head. Internal CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau halaman web. Dan ada juga karakteristik internal CSS. Yang pertama, ditulis di dalam tag, yaitu menggunakan style, yaitu yang kedua diletakkan pada bagian head, yang ketiga berlaku untuk satu halaman HTML saja, yang keempat lebih rapi dibandingkan inline CSS. Dan ada lagi external CSS. External CSS adalah cara penulisan CSS yang ditulis pada file terpisah dengan ekstensi .css dan kemudian dihubungkan dengan file HTML. Dan internal CSS digunakan agar style dapat digunakan pada banyak halaman web sekaligus, sehingga lebih rapi dan efisien. Dan di sini terdapat beberapa karakteristik dari internal CSS. Yang pertama, CSS ditulis pada file terpisah yang format .css. Yang kedua, file CSS dihubungkan ke HTML dengan tag link. Dan yang ketiga, dapat digunakan di banyak web. Yang keempat, lebih rapi dan efisien dibandingkan inline dan internal CSS. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.